Teman-teman, saya berdoa untuk kalian semua, sehat selalu dan tercapai semua yang kalian cita-citakan. Mari kita belajar buku besar pembantu piutang dagang. Teman-teman, buku besar pembantu piutang ini berisi nama-nama usaha dari langganan kita yang belum melunasi kepada kita. Sehingga buku besar pembantu piutang ini membantu kita menghitung berapa piutang yang akan kita tagih pada perusahaan-perusahaan tersebut. Teman-teman, ini sangat penting untuk menyusun buku besar pembantu piutang dagang. Maka pertanyaannya, kapan muncul piutang dagang? Piutang dagang muncul karena adanya 3 transaksi. Transaksi yang pertama, penjualan secara kredit. Transaksi yang kedua, retur penjualan secara kredit. Dan transaksi yang ketiga, karena adanya pelunasan piutang. Mari kita bahas bagaimana cara pencatatan ke dalam buku besar pembantu piutang dagang. Saya ingatkan kembali, munculnya piutang karena adanya 3 transaksi. Yang pertama adalah penjualan secara kredit, yang kedua adalah retur penjualan secara kredit, dan yang ketiga adalah pelunasan piutang dagang. Baik, kita awali dari transaksi yang pertama, yaitu penjualan secara kredit. Di soal teman-teman, penjualan diawali dengan bahasa soal, dijual barang dagang. Penjualan secara kredit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dijual dengan adanya syarat penjualan, dijual dengan kredit, dijual dengan bukti faktur, dijual yang akan diterima di belakang. Kemudian jurnal umum untuk penjualan secara kredit adalah piutang dagang di sisi debit, penjualan di kredit. Muncul akun piutang dagang di debit. Piutang dagang inilah yang akan kita catat ke dalam buku besar pembantu piutang dagang. Dengan transaksi penjualan secara kredit, muncul piutang dagang di sisi debit. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada usaha dagang makmur selama bulan Februari. Tanggal 2 Februari. Dijual barang dagang ke toko Merapi sebesar 150 secara kredit. Diminta catat ke dalam buku besar pembantu piutang dagang. Buku besar pembantu piutang dagang dengan nama Toko Merapi. Baik, kemudian tanggal 2 Februari dijual secara kredit. Maka jurnal umumnya penjualan di sisi kredit dan piutang dagang di sisi debit sebesar 150.000. Kita catat ke dalam buku besar pembantu piutang. Dari kolom tanggal diisi tanggal 2 Februari. Kemudian kolom keterangan diisi transaksi yang mengakibatkan munculnya piutang dagang, yaitu penjualan secara kredit. Perhatikan di jurnal umum, piutang dagang di debit. Maka dicatat ke dalam kolom debit sebesar 150.000. Saldonya saldo debit, jumlahnya sebesar 150.000. Baik teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan, dijual secara kredit itu adalah penjualan secara kredit. Ciri-ciri yang lain adalah dijual dengan syarat, yaitu syarat 2-10N30. Ciri yang lain dijual dengan bukti faktur. Dan ciri berikutnya adalah dijual dengan pembayaran yang akan diterima bulan depan atau dibayar akhir bulan ini. Baik, kembali ke transaksi yang mengakibatkan perubahan piutang. Ada 3 transaksi. Yang pertama adalah penjualan secara kredit, yang kedua retur penjualan secara kredit, dan yang ketiga pelunasan piutang dagang.
Untuk penjualan secara kredit sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas transaksi yang kedua, yaitu retur penjualan secara kredit. Untuk retur penjualan ini harus melihat transaksi sebelumnya. Yang dibutuhkan adalah transaksi secara kredit. Untuk bahasa soal dari retur penjualan adalah dikirim kembali, dikirim nota kredit, diterima nota debit. Kemudian untuk jurnal umumnya di debit, retur penjualan dan pengurangan harga. Kemudian di sisi kredit adalah piutang dagang. Muncul akun piutang dagang di sisi kredit. Piutang dagang inilah yang akan kita catat ke dalam buku besar pembantu piutang dagang. Dengan transaksi retur penjualan secara kredit, akan muncul piutang dagang di kredit. Transaksi yang terjadi pada usaha dagang makmur selama bulan Februari. Tanggal 5 Februari, diterima kembali barang dagang dari toko Merapi karena rusak dalam perjalanan sebesar 10.000. Diminta catat ke dalam buku besar pembantu piutang dagang. Nama buku besar pembantu piutang dagang ini adalah Toko Merapi. Tanggal 1 Februari yang lalu ada transaksi penjualan secara kredit sebesar 150.000. Kemudian tanggal 5 Februari diterima kembali, berarti adanya retur penjualan. Maka jurnal umumnya adalah piutang dagang di sisi kredit sebesar 10.000, kemudian retur penjualan di sisi debit sebesar 10.000. Kita catat ke dalam kolom buku besar pembantu piutang dagang. Kolom tanggal diisi tanggal 5 Februari. Kemudian kolom keterangan diisi transaksi yang memunculkan akun piutang dagang, yaitu retur penjualan. Perhatikan di dalam jurnal umum, piutang dagang ada di sisi kredit sebesar 10.000. Saldo debit sebesar 150.000 karena kita menjual dan belum diterima pelunasannya. Kemudian ada barang dagang yang dikembalikan ke kita, maka piutang dagangnya berkurang sebesar 10.000. Jadi saldo piutangnya tersisa di sisi debit sebesar 140.000. Kembali teman-teman, saya akan mengingatkan bahasa soal. Yang pertama adalah diterima kembali barang dagang. Kemudian bahasa soal yang kedua adalah dikirim nota kredit. Dan yang ketiga, diterima nota debit. Transaksi terakhir yang mengakibatkan perubahan piutang. Transaksi penjualan secara kredit sudah kita bahas di depan. Transaksi retur penjualan secara kredit juga sudah kita bahas di depan. Transaksi terakhir adalah pelunasan piutang dagang. Piutang yang dilunasi sebesar penjualan dikurangi dengan retur penjualan tanpa ada potongan penjualan. Bahasa soalnya untuk pelunasan piutang dagang adalah dilunasi piutang dagang kepada bla 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 bla. Teman-teman, jurnal umum untuk pelunasan piutang dagang di sisi debit kas dan potongan penjualan, dan di sisi kredit piutang dagang. Muncul akun piutang dagang di sisi kredit. Piutang dagang inilah yang akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Jadi, transaksi terakhir adalah transaksi pelunasan piutang. Muncul akun piutang dagang di sisi kredit. Transaksi yang terjadi pada usaha dagang makmur selama bulan Februari. Tanggal 10 Februari diterima pelunasan piutang ke Toko Merapi. Diminta
catat ke dalam buku besar pembantu piutang dagang. Buku besar pembantu piutang dagang dengan nama Toko Merapi. Telah ada transaksi tanggal 1 penjualan secara kredit, tanggal 5 retur penjualan secara kredit. Kemudian tanggal 10 Februari kita melunasi seluruhnya kepada Toko Merapi. Baik, jurnal umumnya adalah piutang dagang. Karena kita akan melunasi seluruhnya, maka piutang dagang sebesar 140.000 yang akan kita lunasi. Misalnya ada potongan penjualan sebesar 2%, maka nilai rupiahnya sebesar 2.800 di debit. Sehingga penerimaan kas sebesar 137.200 diperoleh dari piutang dikurangi dengan potongan penjualan. Baik, kita akan mencatat ke dalam buku besar pembantu piutang dagang. Kolom tanggal kita isi tanggal 10 Februari. Kolom keterangan diisi transaksi yang mengakibatkan perubahan piutang, yaitu pelunasan piutang dagang. Selanjutnya, piutang dagang muncul di sisi kredit sebesar 140.000. Saldo debit 140.000, pelunasan ada di sisi kredit 140.000. Sehingga saldo piutang berjumlah 0 atau piutang dagang kepada Toko Merapi sudah lunas. Baik, demikian teman-teman cara pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu piutang dagang. Baik teman-teman, setelah kita mencatat transaksi ke dalam buku besar pembantu piutang dagang, selanjutnya kita akan mencatat ke dalam daftar saldo piutang dagang. Daftar saldo piutang dagang ini adalah suatu daftar yang berisi saldo atau sisa piutang yang diperoleh dari buku besar pembantu piutang dagang. Daftar saldo piutang ini disusun untuk memudahkan kita melihat saldo piutang dagang beserta nama perusahaan yang akan kita tagih. Dan jumlah saldo piutang dagang akan menunjukkan jumlah yang sama dengan buku besar utama piutang dagang. Ini contohnya teman-teman. Yang pertama, buku besar pembantu piutang dengan nama Toko Merapi. Kita lihat saldonya adalah 0, berarti piutangnya sudah lunas. Kemudian yang kedua ini adalah buku besar pembantu piutang dagang Toko Merbabu. Kita masih memiliki piutang dagang sebesar 90.000. Bagaimana cara pencatatan ke dalam daftar saldo piutang? Pencatatannya adalah nomor 1, nama kreditur adalah Toko Merbabu sebesar 90.000. Untuk saldo, untuk buku besar pembantu piutang yang sudah tidak memiliki piutang dagang atau saldonya 0, tidak dicatat ke dalam daftar saldo piutang. Terima kasih teman-teman, sehat dan sukses selalu.